keberadaan di WOSATI. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami dengan judul peran dan tanggung jawab pemerintah Aceh dan kabupaten kota dalam melaksanakan syariat Islam. Dengan dosen kampus Pak Jelani, SAG, MAG, dan saya sendiri bernama Irani Sreni, dan rekan saya bernama Zahratul Farha, dan rekan saya bernama Arif Nasir. Baiklah, pada materi peran dan tanggung jawab pemerintah Aceh ini, kami menemukan beberapa poin penting yang akan kami bahas dan yang akan kami paparkan di video kali ini. Yang pertama itu yaitu problematika syariat Islam di pemerintah Aceh ini dalam melaksanakan syariat Islamnya. Yang kedua ada efektivitas pelaksanaan syariat Islam. Yang ketiga ada peran pemerintah dan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan syariat Islam di Aceh. Kemudian ada peningkatan kerjasama antara pemerintah Aceh dan masyarakat dalam melaksanakan syariat Islam tersebut. Baik, setelah ini kami akan langsung turun ke lapangan untuk meneliti langsung ke kantor dinas syariat Islam yang ada di Kota Banda Aceh. Selamat menyaksikan. Tentang mata kuliah kami, mata kuliah studi syariah Islam, dengan materinya itu peran dan tanggung jawab pemerintah Aceh dan kabupaten atau kota dalam melaksanakan syariat Islam di Aceh. Baik, langsung saja ke pertanyaannya Pak ya. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana problematika syariat Islam di kalangan masyarakat saat ini? Maksudnya bagaimana masalah dalam melaksanakan syariat Islam, bagaimana hambatannya? Pertama kan perlu kita sampaikan dulu bahwa kesuksesan pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini harus ada sinergisitas, kerjasama antara semua pihak. Kalau kami melihat kerjasama ini atau sinergisitas ini itu ada tiga yang harus bekerja secara bersama-sama untuk suksesnya pelaksanaan syariat Islam, yaitu pemerintah, masyarakat, dan personal pribadi-pribadi orang Islam yang ada, orang Islam dan non-Islam yang ada di Aceh. Jadi kalau kita lihat problema sekarang ini dengan adanya pelaksanaan syariat Islam ini berarti kan itu campur tangan pemerintah untuk menegakkan dan melaksanakan syariat Islam di Aceh. Jadi saya kira peranan pemerintah ini harus terlibat banyak, walaupun tidak semuanya dia kerjakan di dalam masyarakat ini. Jadi ada beberapa pekerjaan atau tugas pemerintah itu yang tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat, dan juga oleh pribadi-pribadi orang yang ada di Aceh. Kalau pemerintah ini melihat karena kemampuan dan kewenangan dia terbatas, pemerintah ini ya bagaimana dia menyiapkan regulasi, ya kan, menyiapkan regulasi peraturan perundang-undangan yang ada di Aceh ini berkaitan dengan syariat Islam. Itu tugas pemerintah, ya kan. Jadi mau tidak mau ya kita harus diatur melalui regulasi supaya ada kepatuhan kita bersama lah terhadap pelaksanaan syariat Islam. Kalau tidak nanti barbar ya, jadi orang bekerja sendiri, keinginannya sendiri untuk menegakkan syariat Islam, makanya diatur oleh pemerintah. Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, salah satunya dalam bentuk regulasi, ada kanun-kanun, ada peraturan gubernur, ada peraturan bupati, macam-macam untuk mengatur masyarakat kita ke arah yang lebih baik, tentunya ke arah bersyariat kan begitu. Kemudian yang kedua, pemerintah menjadi fasilitator ya, karena pemerintah yang terlibat tentu ada fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam.
Jadi dukungan-dukungan ini seperti pendanaan pelanggaran untuk apa, misalnya untuk masjid, untuk menertibkan peribadatan ya, supaya orang beribadah itu sejuk, nyaman ya kan, atau untuk meningkatkan syiar Islam supaya orang tahu Aceh ini bersyariat dengan syiar tadi, tentu difasilitasi oleh pemerintah walaupun tidak semuanya, karena ada tanggung jawab orang lain di situ. Kemudian yang ketiga, pemerintah ini menjadi koordinator ya. Jadi tanggung jawab itu ada pada pemerintah. Kalau tidak terselenggara dengan baik syariat Islam ini, ya diserahkan pemerintah dan tiga gitu. Jadi dia berhak mengkoordinir semua elemen yang ada di Aceh ini, termasuk instansi pemerintah, bukan DSI aja, semua yang terlibat ini suka atas nama pemerintah dia harus koordinir. Misalnya PH kenapa nggak jalan, kemudian pariwisata dan wisata kenapa nggak ada wisata Islami, perlu ditanyakan oleh pemerintah melalui DSI sebagai koordinatornya. Nah, jadi semua ini tentu tidak lepas juga dari peran masyarakat. Kalau masyarakat kita namanya cuek-cuek saja, tidak peduli terhadap keberadaan syariat Islam ini, nggak jalan juga. Jadi ada beberapa ya masyarakat kita ini tidak berperan, problemanya di situ nanti. Jadi nggak peduli masyarakat kita ini, misalnya organisasi kemasyarakatan bagaimana dia bergerak dari ya non pemerintah. Ya, pemerintah tadi kan terbatas. Kalau masyarakat, organisasi kemasyarakatan apa saja bentuknya, nah itu kalau nggak bergerak, ya kan, mengharapkan dukungan pemerintah saja, itu kan nggak akan berjalan. Jadi pemahaman inilah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat semuanya, organisasi bergerak semua. Nah, jadi pemahaman yang kurang, koordinasi juga kita kurang, adalah problemanya ini antara pemerintah dan masyarakat. Jadi masyarakat ini tahunya selama ini ini syariat Islam seolah-olah program pemerintah, kita semuanya minta kepada pemerintah. Sebenarnya tidak gitu. Tanpa anggaran juga, tanpa dana pun masyarakat dengan organisasinya itu juga harus mendukung, bergerak menjalankan syariat Islam. Kemudian yang paling apa kita lihat problema ini sekarang kepada keluarga-keluarga kita. Jadi seharusnya dari keluarga yang perlu dulu untuk menjalankan syariat Islam. Jadi kalau keluarga sudah beres, mungkin masyarakat juga beres kan begitu. Ada tanggung jawab semuanya. Jadi peran-peran inilah yang harus berjalan seiring sejalan ya, semua pemerintah, masyarakat, dan keluarga-keluarga. Jadi perlu pemahaman yang lebih mendalam lagi, ada rasa tanggung jawab semua kita, semua elemen lah untuk menjalankan syariat Islam. Problemnya di situ, makanya kita lama ini bergerak lama gitu, lupa ada kemajuan dari tahun ke tahun, 20 tahun lebih syariat Islam ini, tentu kita nak menafikan ada kemajuan yang kita capai kan. Jadi karena itu berarti kan harus bergerak semuanya. Kalau tak bergerak semuanya ya saling menyalahkan kita semua nanti, salah pemerintah, masyarakat juga, karena tataran aplikasi itu kan kita semuanya, regulasi yang siapkan oleh pemerintah, berarti nak kita jalankan. Siapa yang menjalankan? Kita semua sebetulnya, para penegak hukum, masyarakat juga ya kan, keluarga juga bertanggung jawab terhadap keluarganya ya, kepada istri, ya suami kepada istri ya, kepada anak-anak, abang kepada adik ya kan, tidak ada pembiaran seperti itu. Jadi kita juga melihat seperti itu ya, saking koordinasi kita juga kurang ya, kemudian pemahamannya juga kurang, kemudian ya pembinaan di dalam masyarakat juga kurang. Apa tujuan dan target yang ingin dicapai dalam acara syariat Islam? Tujuan kita ini syariat Islam ini sebetulnya konsep-konsep yang lain itu membumi dia. Misalnya di syariat Islam ini Aceh ini kita ingin akan diterapkan hukum seadil-adilnya dan gitu yang kita inginkan. Jadi kita harus yakin dengan syariat Islam ini keadilan akan bisa ditegakkan di Aceh ini. Kemudian kesejahteraan syariat Islam ini kesejahteraan semakin meningkat. Jadi
kenyamanan, apalagi kejujuran, semua dimensi kehidupan ini memang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Jadi istilah dari kita bangun tidur, kemudian tidur kembali itu harus diatur dengan syariat Islam. Dan kita yakin dengan petunjuk-petunjuknya inilah atau prinsip-prinsip Islam ini kita akan semuanya menjadi orang baik. Jadi tidak ada lagi orang-orang yang atau diminimalisir lah. Lebih banyak orang-orang yang jujur daripada orang yang pembohong, ya kan. Dan Aceh ini banyak orang-orang kaya, sedikit orang-orang miskin. Karena kita tahu konsep Islam itu ada yang tidak baik kan. Jika kita tulis, kita susun regulasi, tentu yang bermasalah aplikasinya nanti, implementasinya adalah. Jadi dalam penegakan hukum itu mendatangkan kemaslahatan yang tinggi sekali, keadilan dapat ditegakkan. Pokoknya semua dimensi lah dimensi kehidupan kita ini menjadi nyaman semuanya. Jadi konsep-konsep melangit itu ingin kita membumikan, ya, jadi semuanya yang baik-baik sehingga kita dalam menjalankan syariat Islam ini ya totalitas, ya, kafah yang menyeluruh dalam semua kehidupan kita. Dalam penegakan hukum ya kita tentu juga ingin menerapkan hukum-hukum yang sesuai dengan syariat, ya kan. Semua pelanggaran itu ya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat, masuk hukumannya, ya kan. Kemudian bagaimana berat atau ringannya hukuman itu. Kemudian ekonomi kita juga berdasarkan ekonomi syariah, ya kan. Pada saat ini kita sudah mengalihkan lembaga-lembaga keuangan profesional itu ke syariah. Dan sekarang bagaimana implementasinya di lapangan, ya kan, bagaimana prinsip-prinsip ekonomi itu ditegakkan. Pokoknya di semua dimensi termasuk nanti hukum keluarga, juga diatur dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi kita inginkan semua dimensi kehidupan itu sesuai dengan syariat. Dan juga tidak bertentangan dengan hukum negara, karena negara juga memberikan kesempatan kepada kita untuk mengamalkan ajaran kita itu sebaik-baiknya. Bagaimana cara mengamalkan sebaik-baiknya? Ya dengan Al-Quran dan Hadis. Kalau orang Kristen ya dengan kitab mereka, kan. Itu juga dengan agama-agama yang lain. Kita yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, kita berhak mengamalkan syariah itu dengan sebaik-baiknya, kan. Nah, dengan apa? Dengan keyakinan kita, kan. Kalau tidak mungkin dengan keyakinan orang lain, kan. Jadi itulah yang kita inginkan. Jadi semuanya Aceh ini akan menjadi baik dan diberkahi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kan. Gitu. Kalau kita sudah mengamalkan Al-Quran hadis, pasti dipertahankan terus keselamatan negara Aceh, kemajuan, kebersihan, semuanya lah meningkat. Kita harus yakin kalau pun ada rintangan, ada kekurangan-kekurangan, itu kan semua proses, kan. Jadi nggak ada yang simsalabim. Aceh ini menjadi dengan selesa menjadi jaya, menjadi kaya, menjadi kehidupan masyarakat menjadi sejahtera. Nggak ada lagi orang-orang pemalas, kan nggak mungkin. Harus ada proses-proses dengan keyakinan tadi. Baik, pertanyaan terakhir, Mbak. Mungkin ini sudah menjawab dari pertanyaan sebelumnya. Itu bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah Aceh ini dalam pelaksanaan Islam? Ya, ini kalau dibandingkan dulu memang kan tidak begitu keterlibatan pemerintah dan tidak ada aturan yang kuat untuk pemerintah mengatur kehidupan kita ini dengan prinsip-prinsip syariah. Tapi dengan lahirnya Undang-Undang 44 tahun 1999, Undang-Undang 2006 tentang pemerintahan Aceh, jadi pemerintah terlibat langsung untuk menjalankan syariat Islam ini. Peranannya tadi saya kira itu yang pertama tiga tadi, kan, sebagai regulator, koordinator, regulator, dan fasilitator. Karena yang mungkin nanti kalau nggak terlibat pemerintah nanti, misalnya nggak dijalankan tiga tugas tadi, apa tugas pemerintah kan nggak ini. Sementara pemerintah itu terlibat dalam menentukan kesehatan.
Jadi kalau kita lihat dari tugas itu, berarti tanggung jawab pelaksanaan syariat Islam itu ada sama pemerintah. Gitu. Pemerintah ini pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota. Jadi pemerintah pusat juga ketika dia memberikan undang-undang itu seharusnya nggak boleh lepas tangan, dia harus mendukung kebijakan, mendukung pendanaan anggaran. Itu juga pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota atas nama pemerintah. Jadi berperan bertanggung jawab untuk menjalankan syariat Islam ini secara kafah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sementara yang ingin saya garis bawahi, atas nama pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota itu bukan hanya semata-mata tugasnya syariat Islam. Kan nggak mungkin gubernur yang bekerja sendiri. Jadi atas nama pemerintah itu banyak semua sektor itu. Kita kan dibentuk instansi ini sesuai dengan dimensi kehidupan kita juga ya. Kebutuhan masyarakat. Misalnya DSI ini dia hanya khusus melakukan menyusun regulasi, melakukan pembinaan, sosialisasi sebelum terjadi supaya orang berbuat baik dan supaya jangan orang melanggar. Itu tugas DSI. Dengan apa? Dengan pembinaan, melakukan kerjasama dengan para penegak hukum, kemudian berikan penyuluhan kepada masyarakat, ya kan, membentuk mental spiritual semua orang yang ada di Aceh, orang tua, ibu-ibu, bapak, anak sekolah, itu juga DSI melakukan pembinaan dan menyiapkan sumber tenaga syariat Islam, kan? Jadi kan itu sebetulnya kalau dikerjakan oleh dinas DSI atas nama pemerintah kan tidak mungkin semua ya terjadi. Atas nama pemerintah tadi harus ada dinas lain yang bantu. Misalnya dia dinas pariwisata, bagaimana dia menciptakan wisata halal Islami dengan sungguh-sungguh, bukan separuh-separuh ya. Memang mahal ini untuk menciptakan wisata halal dan wisata Islami ini, besar sekali anggaran biaya pendanaan yang dilakukan supaya ya ini wisata Islami. Begitu juga dengan pendidikan. Ini banyak sektornya kan, ada pendidikan, ada UIN, ada media, ada usia, macam-macam kan. Bagaimana mereka ini berpikir sesuai dengan kewenangan mereka, bagaimana memajukan pendidikan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Gitu kan? Kalau enggak seperti ini nanti kita ini disalahkan, padahal itu tugas dinas pendidikan. Bukan tugas dinas Islam, dan dinas Islam berhak menanyakan itu. Dan sektor-sektor lain, olahraga, bagaimana olahraga ini nggak mati tapi sesuai dengan prinsip syariah, ya kan? Kelautan, kehutanan, itu nggak lepas dari syariah. Makanya saya lihat tadi peran pemerintah itu tadi banyak sekali untuk itu juga atas nama pemerintah. Jadi besar sebetulnya peran pemerintah ini, samping dia penegakan hukum dan juga fasilitator regulator tadi, kemudian karena dia bertanggung jawab mengkoordinir lebih. Jadi kalau tidak jalan syariat ini, pemerintah yang salahkan, karena sudah diberikan pemerintah pusat undang-undang nggak bisa dijalankan. Jadi berhasil atau tidaknya nanti itu tergantung kita, terutama pemerintah, ya kan? Pemerintah juga nggak mau salahkan kalau nggak ada dukungan masyarakat, kan? Masyarakat cuek-cuek saja. Sebetulnya dari bawah dia itu kan. Kalau dari bawah, dari keluarga, masyarakatnya aman, negara juga aman, kondisi ini aman. Kita ini dari atas, karena terlibatan pemerintah ya. Masyarakat menjalankan, pemerintah aman. Gitu. Jadi ini pemerintah menjalankan dari atas, apa istilah top down, dari atas ke bawah. Di bawah juga nggak mumpung ada pemerintah, kita manfaatkan pemerintah misalnya, tapi kan nggak bagus seperti itu kan. Jadi bekerjalah sesuai dengan kewenangan. Kalau nggak mau dibantu pemerintah kan bisa bekerja sendiri dengan cara sendiri, ya kan? Minimal keluarga, masyarakat juga, masyarakat buat bagaimana membentengi supaya lingkungannya itu tidak melanggar syariat, kemudian menjalankan prinsip-prinsip syariah supaya ada keberkahan, ya kan, di kampung itu, kemudian ketahanan kampung itu juga kan. Aceh saya kira itu masyarakatnya dari dulu sudah membentengi ya akidah, kemudian
melanggar peraturan karena adat dan syariah itu menyatu ya. Nah, kalau adat itu tidak bersyariah, itu adat Aceh namanya. Jadi itulah dulu ya di kampung-kampung itu kan dia bagaimana kehidupan masyarakat kita itu sudah bersyariah dulu kan di kampung masyarakat masuk pemerintah itu tadi untuk 3 tugas tadi. Sebetulnya dengan yang kita lebih kuat lagi sebetulnya. Dulu Acehnya bersyariah, masuk pemerintah lebih kuat lagi. Walaupun ini sebetulnya tidak asing karena memang Aceh ini dulu menjalankan syariat dengan campur tangan negara juga. Ada ini yang dikenal sekarang koordinasi kita kurang, ya kan? Pemahaman koordinasi kita semua konsolidasi antar sama pemerintah nanti dengan yang lain. Pemerintah ini kan pemerintah pusat ini ada di sini. Kepolisian itu bahagian dari pemerintah pusat. Kementerian Agama, Kejaksaan, Hakim, itu kan atas nama pemerintah pusat. Sementara mereka ikut juga izin dalam melaksanakan Islam terutama dalam penegakan hukum. Jadi berat memang kita ini. Jadi kalau memang 20 tahun ini memang sudah dewasa memang kan. Nah, dulu kita katakan masih benih kan, setahun 2 tahun itu kan nanam benih, nanti tergantung bagaimana kita menyemai dan memelihara itu. Kalau dia anak misalnya, kalau nggak bisa urus ya kurang isi nanti kan. Nah ini sudah 20 tahun ya seperti ini, tapi dengan 20 tahun ini saya kira sudah ada kemajuan. Sekarang kita ini tidak lagi hanya bergerak dalam wilayah, ya kan? Ya, kita sudah berpengalaman bagaimana Aceh ini bisa berkembang membantu ekonominya dengan sukses. Ini kan ada luas wilayah dan ekonomi syariah. Jadi kalau orang kita ya ekonominya bagus kan, yang jahat itu muncul saja. Tapi kita tidak bisa dikatakan juga kurang banyak, tapi kemajuan juga. 20 tahun ini memang masa yang begitu lama, tapi sudah remaja. Jadi keremajaan ini kita petik hasilnya sesuai dengan yang kita semai, kita pelihara, kita siram, kita pupuk selama ini. Kurang pupuknya yang ini lagi kan. Memang banyak hambatan yang kita hadapi sekarang ini atas nama pemerintah. Itu terima kasih banyak Pak ya. Dengan Bapak Saudari Kabid Bidang Hukum Syariah Islam dan HAM. Kabid Bidang Hukum Syariah Islam dan HAM di Kantor Syariah Islam ini alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan di wawancara kami hari ini. Mudah-mudahan sangat efektif jawaban dari Bapak ini. Terima kasih banyak Pak ya. Semoga kedepannya pemerintah ya, pemerintah Aceh dan masyarakat lebih bekerjasama, lebih meningkatkan kerjasama itu lebih kuat dalam implementasi pelaksanaan syariah Islam ini. Terima kasih banyak Pak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami wawancara Pak Kabid Humas dan Syariah Islam yaitu Pak Husni, kami mendapat beberapa kesimpulan dan poin penting dari peran pemerintah Aceh dalam masalah syariah Islam. Ada 3, yaitu ada sebagai koordinator, fasilitator, dan kerjasama antar lembaga pemerintah pusat, pemerintah kabupaten atau kota, serta masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan syariah Islam. Cukup sekian wawancara dari kami. Terima kasih. See you. Thank you.